Pada kebenaran ini, saya akan berusaha sungguh-sungguh dengan tekad suci, merenungkan kekuatan Dhamma dan mengingat para penakluk yang lampau. Berdasarkan pada kekuatan kebenaran ini, saya melakukan tekad suci ini. Ini adalah sayap-sayap yang tidak dapat terbang. Ini adalah kaki-kaki yang tidak dapat berjalan. Bayi dalam kandungan Anda selamat. Sabtu. Tahu layangan peteng, Kristi? Tahu layangan peteng? Nah itu. Pas ada angin, gitu nggak ada angin, nggak ada suaranya. Ini kan? Nah, dia kayak layangan peteng, baca parita. Begitu ada angin langsung ngeruang. Aduh. Oh. Ya, baca parita distandarkan lah suaranya. Punya kencangnya semana nih kan. Telinga sama mulut kan dekat, ya. Telinga sama mulut kan dekat. Terus kan bisa dengar. Bukan seperti Mr. Bean, keras, begitu tahu langsung keras. Ini parita. Parita yang kita baca itu tadi, mulai dari ada wataka, wataka parita, ada juga mora, mora parita, ada juga apa lagi, mora, terus vipasi, kanda, ada kanda parita, ada wataka parita, ada anggulimala parita, ada atanatiya parita, ada juga mora parita. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi bukan sekedar parita kita baca, kita tidak tahu sejarahnya dari mana. Kalau kanda parita, itu untuk melindungi dari binatang-binatang seperti ular. Jadi siapa biasa pergi ke hutan atau tinggal di hutan, baca parita itu agar tidak diganggu oleh ular-ular atau makhluk-makhluk melata lainnya. Biasanya juga kalau misalnya blessing rumah juga dibacakan itu agar rumahnya bebas dari ular-ular, pemancaran cinta kasih. Terus juga ada wataka, wataka parita. Ini mengenai kisah Bodhisatta. Waktu itu Bodhisatta lahir sebagai burung, seekor burung.
Tetapi Bodhisatta ini yang lahir sebagai seekor burung, nah ada juga adik-adiknya, kakak-kakaknya yang lain. Mereka biasa dikasih makan cacing oleh induk burung. Tapi Bodhisatta tidak makan, karena mengumpulkan parami, jadi tidak menyakiti ataupun membunuh makhluk lain untuk disantap. Nah akhirnya begitu, yang lainnya karena sering makan setiap harinya juga sudah mulai bisa jalan, sudah mulai bisa mengepakkan sayap, bisa terbang, sementara Bodhisatta ketinggalan karena kurang makan. Akhirnya suatu hari di hutan itu kebakaran. Begitu kebakaran besar melanda hutan, induknya sudah pergi, kedua orang tuanya. Nah lalu saudara-saudara juga sudah pergi bisa terbang, sementara Bodhisatta tidak bisa kemana-mana. Hanya diam. Maka itu di sana artinya dikatakan kedua orang tua telah pergi, ini hanya tinggal sayap-sayap yang tidak dapat terbang, kaki-kaki yang tidak dapat berjalan. Bodhisatta katakan, tapi semua itu kulakukan atas dasar untuk menyempurnakan paramiku. Nah inilah kesempurnaan paramitaku. Akhirnya apa? Api yang sebegitu besarnya pun padam, seperti api yang tersiram air hujan, langsung padam seketika. Ini kekuatan parami. Makanya ini juga biasa dibacakan juga kadang kalau misalnya ada blessing rumah, agar rumah tidak kebakaran dan lain sebagainya. Ini kisah dari Parita. Lalu juga ada Anggulimala Parita. Nah itu kalau misalnya siapa mau melahirkan tuh sulit melahirkan, baca Anggulimala Parita, bisa langsung lancar. Jadi kisahnya itu ada yang ingin melahirkan sudah di ujung tanduk, lalu ketemu Anggulimala, kaget dia, ketakutan. Lihat Anggulimala, lalu Anggulimala bilang tidak perlu takut, gimana saya bisa menolongmu. Lalu perempuan ini sudah mau melahirkan, juga sudah panik, bagaimana bisa melahirkan di sini. Akhirnya Anggulimala cari Sang Buddha, tanyakan kepada Sang Buddha, bagaimana caranya supaya saya bisa menyelamatkan dia. Lalu Sang Buddha katakan, untuk mengatakan bahwa sedari saya lahir, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti atau membunuh makhluk lain. Makanya dengan kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda dan janin dalam kandungan selamat. Nah, namun Anggulimala di sana bilang, mana mungkin sedari lahir tidak membunuh, tambah lagi beliau sudah membunuh hampir 1000 orang. Nah, lalu Sang Buddha bilang ganti kalau begitu. Sejak menjadi seorang Arya, tidak lagi membunuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, lalu katakanlah demikian oleh Anggulimala kepada perempuan itu, dan akhirnya keduanya selamat. Nah, lalu juga ada juga Mora Parita. Mora Parita ini mengenai kisah di mana Bodhisatta waktu masih terlahir sebagai burung merak. Burung merak ini hidup 100 tahun lamanya. Diburu sedemikian rupa pun tidak dapat. Selalu bisa meloloskan diri. Setiap pagi burung merak ini akan membacakan parita tersebut. Udeta yancakuma ekar raja hari sawano patawi pabaso, tidak pernah lupa. Begitu mau tidur juga ape tayan cakuma ekar raja hari sawano patawi pabaso tayaja, terus sampai selesai. Nah, 2 kali itu dibaca setiap hari sampai akhirnya begitu sudah 100 tahun burung merak ini ketangkap oleh orang-orang yang memburunya. Itu sebabnya dikarenakan lupa, burung merak ini lupa baca parita itu. Makanya di sana kadang Lungpo itu kalau pagi beliau lihat matahari, beliau akan baca, Udeta yan cokuma ekar raja hari sawano patawi pabaso. Baca sampai selesai yang bagian pagi hari. Terus juga ada Atanatya Parita. Nah, ini khusus bagi siapa yang takut hantu, takut diganggu hantu, ini baca Atanatya Parita. Ini parita yang diminta langsung oleh Dewa Indra, Raja Dewa Saka, kepada Sang Buddha untuk diajarkan kepada para biku yang masuk ke dalam hutan. Karena biasanya di dalam hutan itu ada makhluk-makhluk yaka,
yang mengganggu, mengusik. Nah, makanya Dewa Indra memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan parita ini kepada para biku sebagai tanda bahwa jikalau biku ini membacakan itu, bisa menghafalkannya lalu membacakannya, makhluk-makhluk yang mendengarnya itu akan menjadi tahu sehingga tidak mengganggunya. Karena kalau sampai masih tetap bersikeras mengganggunya, maka Dewa Indra itu akan langsung penggal kepalanya. Nah, jadi dia takut. Ke siapa itu? Takut berusaha untuk hafalkan. Dulu juga saya hafalkan waktu masih sebagai samanera. Samanera waktu masih sekolah. Ikut pertama kali samanera itu kelas 1 SMK. Masuk kelas 1 SMK sekitar 15 tahun. Nah, masih usia segitu masih takut-takut hantu. Tambah lagi ikut pabajanya di Wipasana Graha di Lembang. Sila carininya kesurupan. Kesurupan massal. Nah, itu makanya sudah makin mendesak. Waduh, ini bagaimanapun harus hafal ini. Kalau tidak saya yang kesurupan. Makanya hafalkan Wipasi senamatu cakumantasa sirimato siki sapinamatu sababutanu kampino we sabusanamatu. Hafalkan sampai bisa. Akhirnya ya aman lah. Makanya ini parita ini ada gunanya seperti itu, dan juga sebagai pesan gitu. Jadi apa kesurupan yang menyebabkan di Wipasana Graha itu umumnya seringkali itu karena keteledoran dari sila carini ya, dari perempuan. Karena sering biasanya kalau misalnya ada keteledoran pasti akan ada hal tersebut. Sampai nanti kalau misalnya siapa ke sana juga hati-hati. Itu pantangan ya untuk seorang perempuan biasanya. Pantang sekali karena makhluk-makhluk di sana itu tidak suka kotor. Kadang perempuan buang sembarangan. Saya juga waktu samanera pernah jadi samanera tetap di sana membersihkan toilet umum, ketemu roti isi selai stroberi. Ini ya gimana? Udah angkat buang itu sembarangan. Makanya hati-hati tempat orang di mana, jangan sembuang sembarangan. Ada tempatnya, harus yang rapi. Kalau tidak mau jadi masalah. Nah, saya siap-siap meditasi ya.
Di mana kucingnya? Hah? Itu anjing ya. Kita melihara anjing. Ntar keluarin.